Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya murid-muridku semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa tekan tombol like dan share. Terima kasih. Baik, kita akan mulai. Operasi pada bilangan bulat yang akan kita pelajari kali ini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi karena ini sudah kelas 7, materi ini merupakan materi pengulangan dari SD. Jadi di sini yang akan Ibu sampaikan adalah hanya merupakan garis besarnya saja sebagai bahan pengingat kalian apa yang sudah dipelajari waktu di SD. Pada penjumlahan bilangan bulat yang kita gunakan adalah jika bilangan tersebut positif semua, maka tinggal kita jumlahkan saja. Kalau negatif semua, maka tinggal kita jumlahkan saja dan tandanya min. Ya, contohnya adalah A tambah B. A dan B-nya dua-duanya positif. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, karena 2 dan 3-nya positif, maka 5-nya juga positif. Kemudian untuk min A tambah min B, ini sama dengan min A tambah B. Contohnya adalah min 2 tambah min 3. Jadi min 2 negatif, min 3 juga negatif. Maka hasil penjumlahannya adalah juga negatif. Jadi min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Nah, bagaimana kalau bilangan tersebut ada positif, ada negatifnya? Nah, kalau bilangannya ada positif dan ada negatifnya, maka kita mengikuti bilangan yang lebih besar. Ya, jadi misalkan A tambah negatif B atau negatif A tambah B. Nah, ini tinggal kita lihat mana yang lebih besar. Kalau A-nya lebih besar, ya, maka kita lihat A-nya itu positif atau negatif. Begitu juga kalau misalkan B-nya yang lebih besar, kita lihat B-nya positif atau negatif. Kalau yang lebih besarnya positif, maka hasilnya positif. Kalau yang lebih besarnya negatif, maka hasilnya negatif. Nah, bilangannya itu tinggal kita kurangi saja, yang besar dikurangi yang kecil. Contohnya adalah seperti ini. 3 ditambah negatif 2. Di sini 3-nya lebih besar daripada 2-nya. Jadi kita tidak melihat tandanya ya. 3 lebih besar dari 2. 3-nya positif, maka hasilnya pasti positif. Positif berapa? Nah, bilangan terbesarnya tadi 3. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan positif 1. Kemudian contoh yang berikutnya, negatif 2 tambah 3. 2 dengan 3 lebih besar 3. 3-nya positif, maka hasilnya juga positif. Jadi kita ambil 3 dikurang 2 sama dengan positif 1. Sekarang kita lihat jika yang lebih besar tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Contoh, negatif 3 tambah 2. Nah, kan 3 dengan 2 lebih besar 3. 3-nya negatif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Atau misalkan 2 ditambah negatif 3. Nah, ini juga sama-sama yang lebih besarnya negatif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat apa saja yang ada pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Di sini dimisalkan A, B, dan C bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah komutatif. Apa itu komutatif? Yaitu jika dua bilangan dipertukarkan letaknya, hasilnya sama. Misalkan di sini A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 2 tambah 3, itu hasilnya sama dengan 3 tambah 2. Jadi operasi penjumlahan bersifat komutatif. Sifat yang kedua adalah asosiatif.
ya. Di sini A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Nah, di sini dilihat bahwa kurungnya dipindahkan ya. Contohnya negatif 2 tambah dalam kurung 3 tambah negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 2 tambah 3 ya, dalam kurung negatif 2 tambah 3 ditambah negatif 4. Ternyata hasilnya sama-sama negatif 3. Sifat yang ketiga adalah identitas, yaitu 0, karena A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi bilangan berapapun jika ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi 0 adalah merupakan identitas pada penjumlahan. Sifat yang keempat adalah tertutup. Penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Maksudnya hasilnya selalu bilangan bulat juga. Contohnya negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Negatif 5 dengan 2 adalah bilangan bulat dan hasilnya adalah negatif 3, juga merupakan bilangan bulat. Bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan. Jadi ketika kita melakukan pengurangan pada bilangan bulat, kita bisa membawanya menjadi suatu penjumlahan. Contohnya di sini adalah A dikurang B. Kita ubah saja menjadi A ditambah negatif B. Jika A kurang dari B, contohnya 2 dikurang 3, maka kita ubah menjadi 2 tambah negatif 3. Jadi sama dengan negatif dalam kurung 3 dikurang 2, sama dengan negatif 1. Jika A-nya lebih dari B, contoh 3 dikurang 2, jadi sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau negatif A dikurang negatif B. Maka ini kita ubah menjadi negatif A ditambah B. Jika A kurang dari B, contohnya negatif 2 dikurang negatif 3, maka kita ubah menjadi negatif 2 ditambah 3, sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jika A lebih dari B, contoh negatif 3 dikurang negatif 2, kita ubah menjadi negatif 3 ditambah 2, sama dengan negatif dalam kurung 3 dikurang 2, sama dengan negatif 1. Untuk A dikurang negatif B, ini kita ubah menjadi A ditambah B. Contoh 2 dikurang negatif 3, maka kita ubah menjadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kalau negatif A dikurang B, maka kita ubah menjadi negatif A ditambah negatif B, sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Sebagai contoh, negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 2 tambah negatif 3, sama dengan negatif dalam kurung 2 tambah 3, sama dengan negatif 5. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang harus kita perhatikan adalah tandanya. Jika tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Jika tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, misalnya plus kali min atau min kali plus, itu hasilnya sama-sama min. Untuk pembagian juga sama. Kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya sama-sama negatif. Sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 juga sama dengan 6. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Jadi A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contohnya adalah negatif 2 dikali dalam kurung 3 kali negatif 4 sama dengan dalam kurung negatif 2 kali 3 dikali negatif 4. Jadi negatif 2 kali negatif 12 sama dengan negatif 6 kali negatif 4 sama dengan 24. Jadi baik yang dihitung B kali C duluan maupun A kali B duluan, itu hasilnya sama-sama 24. Sifat yang ketiga adalah identitas.
Identitas perkalian adalah 1, karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Sifat yang keempat adalah tertutup. Perkalian pada bilangan bulat bersifat tertutup, maksudnya hasilnya selalu bilangan bulat juga. Contoh, negatif 5 kali 2 sama dengan negatif 10. Negatif 5 dan 2 adalah bilangan bulat dan hasilnya adalah negatif 10, juga termasuk bilangan bulat. Sifat yang kelima adalah distributif. Distributif ada 2, yaitu terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Contohnya 4 dikali dalam kurung 5 tambah negatif 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 tambah dalam kurung 4 kali negatif 2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 20 tambah negatif 8 sama dengan 12. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Contohnya adalah 4 dikali dalam kurung 5 dikurang negatif 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 dikurang dalam kurung 4 kali negatif 2. Menjadi 4 kali 7 sama dengan 20 dikurang negatif 8 sama dengan 28. Baiklah, sekarang kita beralih pada operasi pada bilangan pecahan. Untuk mengerjakan operasi pada bilangan pecahan, ada materi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu, yaitu menyamakan penyebut suatu pecahan dan menyederhanakan pecahan. Yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan. Mari kita pelajari kembali satu persatu. Untuk menyamakan penyebut suatu pecahan dan menyederhanakan pecahan, kita harus bisa menentukan KPK dan FPB. Yang akan kita pelajari sekarang adalah menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Sebelum kita membahas tentang menentukan KPK dan FPB, marilah kita pelajari dulu apa itu faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Di sini diberikan contoh, tentukan faktor dari 12, faktor prima dari 12, dan faktorisasi prima dari 12. Dengan menggunakan pohon faktor, kita peroleh ya 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Dari sini faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor adalah bilangan yang habis membagi. Sedangkan faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, kalau faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kalian sudah ingat ya bagaimana menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Sekarang kita akan belajar atau mengingat kembali menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Di sini diberikan contoh tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 50. Berarti tahap awal adalah kita membuat pohon faktor, kemudian menuliskan faktorisasi primanya. 12 kita peroleh dengan pohon faktor, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 50 faktorisasi primanya adalah 2 kali 5 pangkat 2. Untuk menentukan KPK, kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat terbesar dan bilangan yang berbeda juga diambil. Berarti di sini kita lihat 2 pangkat 2 dengan 2. Ini artinya sama-sama bilangan pokoknya 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kita ambil 2 pangkat 2. Yang berbeda adalah 3 dengan 5 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya sama dengan 4, 5 pangkat 2-nya sama dengan 25. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 3 kali 25 sama dengan 300.
Untuk menentukan EPB, kita ambil bilangan yang sama saja dengan pangkat terkecil. Tadi yang samanya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 dengan 2, maka yang kita ambil adalah 2. Karena tidak ada lagi bilangan lain yang sama, maka EPB-nya adalah 2. Sebelum kita belajar mengubah bentuk pecahan, pertama kita harus belajar dulu atau mengingat kembali bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, itu ada 2 macam, ada pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran, ketiga adalah pecahan desimal, yang keempat adalah persen, dan kelima adalah per mil. Untuk mengubah bentuk pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya akan lebih mudah jika mengubahnya dari bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa ke pecahan campuran dapat diubah jika pecahan tersebut merupakan pecahan tidak sejati. Contoh, ubahlah pecahan 8/5 ke dalam pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Kita akan mengubah pecahan biasa 8/5 yaitu ke pecahan campuran. Jadi 8 dibagi 5 hasilnya 1, 1 kali 5 hasilnya 5. 8 dikurang 5 adalah 3. Jadi 8/5 pecahan campurannya adalah 1, 3/5. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ada 2 cara. Cara yang pertama bisa kita lakukan dengan pembagian ke bawah ya. Jadi 8 dibagi 5 1, 1 kali 5 5. Lalu kita kurangi 8 dengan 5 hasilnya 3. Karena 3 dibagi 5 tidak bisa, maka di belakang 3 kita tambahkan 0. Nah, karena di belakang 3 ditambahkan 0, maka di belakang 1 kita tambahkan koma. Jadi 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Jadi 8/5 sama dengan 1,6. Untuk cara yang kedua, 8/5-nya kita ubah menjadi sekian per 10. Untuk menjadi per 10, maka 5-nya kita kali 2. Karena 5-nya kita kali 2, maka 8 pun harus kita kali 2. Jadi 8/5 kita kalikan dengan 2/2. 8 kali 2 hasilnya 16, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 16/10, maka sama dengan 1,6. Perhatikan pembaginya adalah 10, berarti nanti desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Jadi 16/10 sama dengan 1,6. Ada 2 cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Yang pertama adalah dengan membuat penyebutnya menjadi per 100. Di sini 8/5 agar menjadi per 100, maka penyebutnya yaitu 5 kita kalikan dengan 20. Karena penyebutnya kita kalikan 20, maka pembilangnya juga harus kita kali 20. Jadi 8/20 sama dengan 160 dan 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi 160/100 kita tulis sebagai 160%. Cara yang kedua yaitu kita kalikan dengan 100%. Jadi 8/5 kali 100%. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 8 kali 20 sama dengan 160. Jadi 8/5 sama dengan 160%. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan per mil juga ada 2 cara. Yang pertama adalah membuat penyebutnya menjadi per 1000. Maka 5 harus kita kalikan dengan 200. Karena 5 dikali 200, maka 8 pun harus kita kalikan dengan 200. Jadi 8 kali 200 sama dengan 1600. 5 kali 200 sama dengan 1000. 1600 per 1000 sama dengan 1600 per mil. Cara yang kedua adalah 8/5 kita kalikan dengan 1000 per mil. Di sini maksudnya per mil ya, tulisannya ini ibu salah buatnya jadi persen, harusnya per mil. Jadi 8/5 kali 1000 per mil sama dengan 1600 per mil. Maka 8/5 sama dengan 1600 per mil.
Kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu mengubah pecahan 2/3/7 ke dalam pecahan biasa. Di sini 2/3/7 adalah pecahan campuran. Jadi kita akan ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah 2 kita kalikan dengan 7 lalu ditambah 3/7. 2 kali 7 14 tambah 3 17. Jadi 2/3/7 sama dengan 17/7. Contoh berikutnya adalah mengubah pecahan 1,24 ke dalam pecahan biasa. 1,24 adalah pecahan desimal, jadi kita akan ubah ke dalam pecahan biasa. 1,24 itu ada 2 angka di belakang koma. Ini menunjukkan bilangan tersebut adalah per 100. Jadi 1,24 sama dengan 1/24/100. Sama dengan 1 kita kalikan 100 lalu tambahkan 24/100. Jadi sama dengan 124/100. Ini sama-sama kita bagi 4. Jadi 124 dibagi 4 31, 100 dibagi 4 25. Jadi 1,24 ya. 1,24 itu sama dengan 31/25. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu mengubah pecahan 34% ke dalam pecahan biasa. Nah, di sini 34% itu sama dengan 34/100. Kita bisa bagi kedua bagian ya, pembilang dan penyebut dengan 2. Jadi 34 bagi 2 17, 100 bagi 2 50. Jadi 34% sama dengan 17/50. Contoh selanjutnya adalah mengubah pecahan 246 per mil ke dalam pecahan biasa. 246 per mil sama dengan 246 per 1000. Sama-sama kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya, maka menjadi 123/500. Jadi 246 per mil sama dengan 123/500. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu mengubah pecahan 0,12 ke dalam persen. 0,12 ini ada 2 angka di belakang koma, berarti menunjukkan per 100. Jadi 0,12 sama dengan 12/100. 12/100 sama dengan 12%. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan 0,12 dengan 100%. Jadi sama dengan 0,12 kali 100% sama dengan 12%. Contoh selanjutnya adalah mengubah pecahan 30,5 ke dalam per mil. 30,5 itu sama dengan 305/10 karena ada 1 angka di belakang koma. Kemudian kita kalikan dengan 100/100 agar penyebutnya menjadi per 1000. 305 kali 100 hasilnya adalah 30.500. 10 kali 100 hasilnya adalah 1000. Jadi 30,5 sama dengan 30.500 per 1000 sama dengan 30.500 per mil. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan 30,5 dengan 1000 per mil. Jadi 30,5 kali 1000 per mil sama dengan 30.500 per mil. Contoh berikutnya adalah urutkanlah pecahan 0,555, 70% dan 3/5 dalam urutan naik. Urutan naik maksudnya adalah urutan bilangan dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang paling besar. Kita ubah dahulu pecahan dalam bentuk yang sama. Misalnya ubah dalam pecahan biasa. 0,555 bisa kita ubah menjadi 555 per 1000. 70% bisa kita ubah menjadi 70 per 100 sama dengan 700 per 1000. Kemudian 3/5 kita ubah menjadi 600 per 1000. Jadi jika kita urutkan menjadi 555 per 1000, 600 per 1000, dan 700 per 1000. Sehingga jawaban yang benar adalah 0,555, 3/5, baru kemudian 70%. Baiklah, sekarang kita masuk kepada operasi pada bilangan pecahan. Operasi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Untuk penjumlahan dan pengurangan, yang pertama dilakukan adalah menyamakan penyebutnya jika belum sama, yaitu dengan mencari KPK, dan setelah selesai jangan lupa menyederhanakannya dengan FPB. Perhatikan rumusan berikut. A per B tambah C per D sama dengan A kali D per B kali D ditambah B kali C per B kali D. Jadi di sini penyebutnya adalah B dan D. Maka A per B-nya kita kalikan dengan D per D, C per D-nya kita kalikan dengan B per B. Demikian pula untuk pengurangan, A per B dikurang C per D sama dengan A kali D per B kali D dikurang B kali C per B kali D. Perhatikan contoh berikut, 2 per 3 tambah 4 per 5. Di sini penyebutnya 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka 2 per 3 kita kalikan dengan 5 per 5 dan 4 per 5 kita kalikan dengan 3 per 3. Jadi 2 per 3 tambah 4 per 5 sama dengan 10 per 15 ditambah 12 per 15 sama dengan 22 per 15 sama dengan 17 per 15. Untuk contoh berikutnya, 0,8 ditambah 13 per 4 dikurang 77% sama dengan 8 per 10 tambah 7 per 4 dikurangi 77 per 100. Jadi 0,8 kita ubah menjadi 8 per 10, 13 per 4 kita ubah menjadi 7 per 4, dan 77% kita ubah menjadi 77 per 100. 10, 4, dan 100 KPK-nya adalah 100. Maka 8 per 10 kita kalikan dengan 10 per 10, 7 per 4 kita kalikan dengan 25 per 25. Maka diperoleh 80 per 100 ditambah 175 per 100 dikurangi 77 per 100. Jadi sama dengan 80 tambah 175 dikurang 77 per 100. Sama dengan 178 per 100 sama dengan 178 per 100 sama dengan 139 per 50. Ini karena 78 dan 100 sama-sama kita bagi 2. Untuk perkalian dan pembagian, yang pertama dilakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa menyederhanakannya dengan menggunakan FPB. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk pembagian, A per B dibagi C per D. Tanda bagi kita ubah jadi kali, kemudian pecahan yang di sebelah kanan kita balik. Jadi A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadi sama dengan A kali D per B kali C. Perhatikan contoh berikut, 3 per 4 kali 15 per 7. Nah ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi 15 per 7-nya kita ubah menjadi 12 per 7. Jadi kita dapatkan 3 per 4 dikali 12 per 7. Di sini ada di pembilangnya 12, di penyebut 4. 12 dibagi 4, 3. Jadi 3 kali 3, 9. Hasilnya maka menjadi 9 per 7. Sama dengan 12 per 7. Contoh selanjutnya yaitu 4 per 5 dibagi 13%. Sama dengan 4 per 5 dibagi 13%-nya kita ubah menjadi 13 per 100. Kemudian 4 per 5 dikali 13 per 100-nya kita ubah, kita balik, maka menjadi 100 per 3. Jadi di sini kita peroleh 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. 4 kali 20 jadinya 80. Maka hasilnya adalah 80 per 13. Sama dengan 62 per 13. Baiklah, kita lanjut ke contoh berikutnya. 2,4 dikali 5 per 6 dibagi 175%. 2,4 kita ubah menjadi 24 per 10. 5 per 6 nya kita buat tetap. 175% kita ubah menjadi 175 per 100. 24 per 10 dikali 5 per 6, baginya kita ubah jadi kali, maka 175 nya menjadi kita balik 100 per 175.
Jadi di sini kita peroleh sama dengan 8/7 sama dengan 1/7. Contoh berikutnya, sederhanakanlah 1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. Di sini ada kali, ada tambah, ada bagi. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengingat aturan bahwa 1, jika ada tanda pangkat, maka pangkat harus dihitung lebih dahulu. Kedua, kali dan bagi sama kuat, tambah dan kurang sama kuat, tetapi kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang, sehingga harus dikerjakan lebih dahulu. Yang ketiga, bilangan di dalam kurung harus dihitung lebih dahulu. Jadi pada penyelesaian 1/2 kali 1/3 tambah 2/9 dibagi 10/6, pertama adalah kita harus mengubahnya ke dalam pecahan biasa. 1/3 kita ubah menjadi 4/3. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, kemudian 10/6-nya kita balik menjadi 6/10. Maka kita peroleh 1/2 kali 4/3 tambah 2/9 kali 6/10. Yang kita kerjakan lebih dahulu adalah 1/2 kali 4/3. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian 2/9 dikali 6/10. Hasilnya adalah 2/15. Maka kita lanjutkan perhitungannya menjadi 2/3 tambah 2/15. 3 dengan 15, KPK-nya adalah 15. Maka 2/3 sama-sama kita kalikan dengan 5. 2/3 dikali 5/5 hasilnya adalah 10/15. Jadi 10/15 tambah 2/15 sama dengan 12/15 sama dengan 4/5, karena sama-sama kita bagi dengan 3. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.